Kristus. Kembali bersama saya, Diakon Cornelius Waruhu, akan membagikan renungan saya untuk kita tentang Injil yang akan kita dengar nanti pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020, masa biasa pekan ke-34, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Alam Semesta. Maka sebelumnya mari kita membaca Injil ini secara bersama-sama seperti yang telah tertulis ini. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. Pada pesta Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini, kita semua diajak untuk menjadikan Kristus Raja Alam Semesta sebagai satu-satunya Raja atas diri dan hidup kita, dengan membiarkan diri dipimpin, dikuasai, dan diatur oleh Raja Alam Semesta. Maka dapat diharapkan ketika kita dikuasai oleh Kristus atau Raja Alam Semesta, kita dapat sampai pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, spiritualitas iman kita menekankan bahwa hanya Kristuslah Raja semesta alam yang dapat menjamin hidup kita, Raja yang membantu kita untuk mencapai tujuan hidup kita, Raja yang selalu terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Ia adalah Raja yang berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Mengapa berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia ini? Biasanya para raja atau kerajaan dunia bisa dan biasa mengharapkan kesetiaan rakyatnya untuk mati demi kepentingan rajanya dan bangsanya. Tetapi Raja Alam Semesta yang kita kenal ini adalah Kristus sendiri, Raja yang rela mengorbankan diri dan menderita sengsara untuk kepentingan umatnya, untuk kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Pengorbanannya itu berpuncak pada kematiannya atau wafatnya di kayu salib. Kalau raja-raja di dunia ini biasanya menyesatkan dan menghilangkan rakyatnya sendiri demi kepentingan kekuasaan, maka Raja Alam Semesta, yaitu Kristus, adalah Raja yang berusaha untuk menemukan domba yang hilang. Raja semesta alam adalah Raja yang berusaha membawa pulang domba yang tersesat. Kemudian kalau Raja dunia ini sering mengadili rakyatnya secara tidak adil, tetapi Raja semesta alam adalah Kristus akan mengadili setiap orang secara adil dengan kriteria hukum yang sudah jelas dan diketahui oleh semua orang. Dalam pengadilan terakhir, Ia tidak akan memisahkan kita berdasarkan ukuran agama yang kita anut, tetapi Ia akan mengadili kita berdasarkan ukuran apakah kita melaksanakan perintah cinta kasih atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga dipanggil sebagai seorang raja untuk meneruskan tugas perutusan Kristus sebagai raja di dunia ini. Ketika kita menerima sakramen baptis, 3 martabat Kristus telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah sebagai nabi, yang kedua adalah sebagai imam, dan yang ketiga adalah sebagai raja.
Pertanyaannya adalah, raja yang bagaimana kita berlaku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tugas kita sebagai seorang raja, kita mulai dalam keluarga kita. Bagaimana kita mengayomi keluarga kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya, sama seperti seorang raja yang menjamin kesejahteraan umatnya, yang menjamin kepentingan umatnya, dan yang menjamin kesejahteraan umatnya. Dengan demikian, sebagai seorang raja dalam keluarga, kita bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarga. Kemudian, sebagai seorang raja juga kita dipanggil berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita semua adalah raja yang sama-sama saling melayani, sebagaimana Kristus datang di dunia ini untuk melayani setiap orang. Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Kristus datang bukan untuk menyesatkan, melainkan untuk membawa setiap orang pada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa dengan menyerahkan diri seutuhnya kepada kekuasaan Raja Alam Semesta, yakni dalam kuasa Kristus, adalah suatu yang sungguh mendesak bagi manusia zaman ini, agar segala bentuk kejahatan, segala bentuk ketidakberesan bisa teratasi. Kalau kita menyerahkan diri kepada Raja Semesta Alam, yakni Kristus, maka diri kita akan diliputi dan dikuasai oleh cinta kasih, sehingga kita mampu mengasihi orang-orang lain di sekitar kita, terutama mereka yang kecil dan menderita, dan dinyatakan sebagai anak-anak Allah yang pantas mendapatkan kebahagiaan, yaitu di surga. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, kita semua adalah raja yang telah mengambil bagian dalam kerajaan Kristus. Maka kepada kita dituntut dan diharapkan untuk menjadi seorang raja, apapun bentuk kehidupan kita, menjadi pelindung, menjadi pengayom, menjadi pembawa cinta kasih, menjadi pembawa damai bagi setiap orang, agar kerajaan Allah sungguh nyata di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian saja yang bisa saya bagikan untuk kita pada saat ini. Sampai jumpa di lain waktu di renungan berikutnya. Salam sehat, pace e bene.